Masih banyak juga relawan seperti AW Community yang memang AW Community ini saya lihat sejak lahir memang bersentuhan dengan masyarakat, pelayanan-pelayanan yang luar biasa di masyarakat. Jadi masih banyak relawan-relawan lain lah yang artinya selama ini terjun ke lapangan untuk misi kemanusiaan. Selanjutnya apa yang melatar belakangnya atau historinya sehingga LS ini lahir. Yang kedua adalah apa persyaratan masuk LS? Jadi awalnya kebetulan saya kerja di Dinas Kelautan dan Perikanan sampai hari ini. Kebetulan ada namanya Pak Harun, dia pengawas di DKP. Hari itu saya berbincang dengan beliau, berdiskusi. Beliau menyampaikan kepada saya, coba buat lembaga. Jadi nama Sahabat Indonesia ini lahir dari beliau. Jadi ini penghargaan yang sangat luar biasa untuk Pak Harun, karena beliau yang memberikan nama Sahabat Indonesia. Artinya hadir untuk masyarakat untuk menjadi sahabat dalam segala pelayanan. Kemudian ada juga dari Pak Wahab. Pak Wahab ini memang saya lihat anggota DPR yang memang sangat dekat dengan masyarakat. Pelayanan-pelayanan sosialnya luar biasa. Antara pasien apa dan semacamnya dia semua urusi. Saya terinspirasi dari situ. Jadi LSI ini merangkap semuanya. Dan alhamdulillah sampai hari ini kami masih bisa tetap konsisten untuk itu. Kemudian persyaratannya? Untuk persyaratan masuk di LSI, sebenarnya untuk masuk di LSI itu sangat gampang sebenarnya. Cukup dengan peduli. Artinya kata peduli ini kalau kita jabarkan ini sangat luas. Peduli dengan sesama, peduli pokoknya semua sektor. Peduli dengan kesehatan, peduli dengan lingkungan, peduli dengan perikanan dan semacamnya. Itu tergantung semua di dalam. Jadi itu modal awal. Jadi yang masuk di LSI itu kami langsung hadiahi baju. Jadi gratis. Iya. Masuk di LSI cukup dengan peduli, kemudian kami tanda bahwa dia masuk di LSI itu baju kami kasih itu sebagai atribut ya. Sebagai atribut kalau memang dia adalah anggota dari LSI. Seterusnya apa yang Anda rasakan setelah menjadi relawan? Kemudian pelayanan selama ini ya? Pelayanan selama ini. Jadi pelayanan yang selama ini kami lakukan, yang pertama tadi saya sebutkan di awal, itu pelayanan BPJS gratis. Jadi kami membantu para kepala lingkungan, membantu lurah, membantu pemerintah Kabupaten Majene dalam hal pengurusan atau pendampingan BPJS gratis. Sebenarnya mengurus BPJS itu gampang, Bang. Cuma pertanyaannya, ada tidak yang mau mengurus? Ya, itu yang paling juga sering saya dengar problem di masyarakat tuh. Ada tidak yang mau mengurus? Mungkin kalau ada yang mau mengurus mungkin calon lah atau apa semacamnya. Jadi kami lahir memang hadir untuk masyarakat dalam pendampingan gratis. Jadi BPJS gratis. Jadi kami urus. Contohnya misalnya yang paling banyak kami urus selama ini dari perbatasan Lutang ini sampai Malaya itu ibu hamil. Jadi ini ibu hamil kami dampingi di rumah sakit Majene. Terus kami buatkan BPJS. Setelah itu kami bertanya kembali, bisa minta tolong ibu? Pasti mereka minta uang ini mungkin, padahal bukan. Justru kami minta itu nomor handphone kami disimpan baik-baik. Kemudian ini anak yang baru lahir harus kita masukkan dalam KK. Jadi komplit, Bang. Kami uruskan BPJS, kami buatkan kartu keluarga. Terus kami buat akte kelahiran di Capil. Capil. Jadi kami langsung antar ke rumah, kami hubungi kembali si pasien. Jadi yang kedua kami urus juga untuk di Capil. Tadi yang saya sebutkan, Bang. Kemudian yang ketiga untuk kecelakaan. Laka lantas. Ya, Jasara Harja. Kebetulan kalau di Majene itu Pak Taufik, kami sering komunikasi. Kalau ada masyarakat yang kecelakaan, kami fasilitasi. Kemudian yang keempat pendampingan pasien ke Makassar. Jadi kami ada beberapa masyarakat yang minta untuk didampingi. Jadi selama ini, Bang, kalau saya ke Makassar mendampingi, saya PP. Terakhir ini sama Bang Tasman, itu Gibran itu.
kami antar donasi ke Makassar. Kami tiba di sana, ada sekitar 1 jam, kami langsung balik. Dan itu dana selama ini dana pribadi. Kami cukup siapkan uang 300.000, kami sudah bisa PP Makassar. Nah, itu Bang. Kemudian mengenai masalah pengantaran pasien. Ini sebenarnya yang menjadi kendala buat Lembaga Sahabat Indonesia. Kendala seperti apa itu misalnya? Kendalanya karena kami ini tidak punya mobil. Iya. Terus caranya? Kan kami dulu sejak 2018 itu kebetulan saya masih di 86 dulu. Ketika mobil pink dipakai untuk antar jenazah bersamaan dengan ada pasien yang mau kita antar, inisiatifnya itu saya rental mobil Bang. Rental mobil. Ada itu langganan saya rental mobil. Jadi alhamdulillah rental mobil itu ya kami dikasih 100.000 Khusus untuk pasien per 1 kali antar. Khusus untuk pasien. Iya, jauh dekat. Jadi kami beda-beda mobil Bang. Biasa putih, biasa hitam, biasa merah, biasa hitam. Jadi itulah kendala kami sebenarnya di LSI. Nah, seterusnya hal apa saja yang paling susah dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat? Sebenarnya tidak ada yang susah sebenarnya Bang. Karena ini pekerjaan ini memang panggilan dari jiwa. Memang kalau persoalan masalah susahnya kita mengurus satu pada saat bersamaan. Iya. Ada yang mau diurus di rumah sakit BPJS-nya, ada yang mau diuruskan KK dan KTP, ada yang mau diuruskan darah dan semacamnya. Jadi memang itu yang. Tapi alhamdulillah dengan anggota dari LSI yang saya juga bentuk, ada yang di Capil, ada yang di BPJS, ada yang di rumah sakit, itu jadi semua ada mudah. pastinya ya. Kalau misalnya persoalan darah itu kan saya lihat di Facebook, di Instagram, di WA itu apakah memang rumah sakit itu kekurangan stok darah sehingga dia harus blow up ke media sosial atau bagaimana itu Bang? Jadi atau perlu dibuatkan bank darah kalau bank darah memang sih perlu Bang, tapi untuk langkah awal tidak usah dulu. Memang darah ini juga menjadi masalah besar sebenarnya. Kenapa? Setiap harinya masyarakat bahkan dari luar wilayah Majene itu membutuhkan darah. Saya biasa itu Bang, dalam 1 hari itu ada 3-5 yang nelpon persoalan darah. Ya, persoalan darah. Jadi kalau kita mau bagus ini darah, kita perbanyak dulu data orang-orang yang mau mendonor. Data orang-orang yang mau mendonor. Kami dari LSI punya aplikasi khusus. Ada darah A, B dan seterusnya. Data yang harus kita perbanyak dulu Bang. Kenapa? Karena setiap harinya ini emergency. Iya. Mungkin dari komunitas lain atau apa, mungkin dia punya data darah sampai 1.000 sampai 2.000, tapi hanya disimpan dalam lemari. Bodong ya. Ya apa gunanya Bang? Tidak dieksekusi ya. Jadi kami dari LSI ada data. Kemudian data inilah yang kami keluarkan, kami telepon satu-satu. Kami telepon satu-satu pendonor. Setelah itu kami telepon, kami jemput, kemudian kami antar ke rumah sakit. Jadi darah ini sangat susah sebenarnya Bang. Meskipun ada data, tapi kalau dalam lemari. Meskipun ini data kita sudah kasih keluar di lemari, tapi ada tidak yang mau nelpon satu-satu. Dan alhamdulillah kami selama ini lakukan itu. Kemudian ada lagi yang mau nelpon, ada nggak pulsanya? Harus minta pembeli pulsanya dulu. Harus ada pulsanya Bang. Oke lah, ada pulsanya. Terus ketika pendonor tidak ada kendaraan, ada nggak yang mau jemput? Siapa yang harus jemput? Ada nggak bensinnya, motornya dan semacamnya, jadi susah. Bahkan ada yang mau donor sakit di luar daerah, jadi sangat susah sebenarnya darah. Padahal itu sudah siap. Dia mau tapi dia di luar daerah, dia dalam keadaan sakit. Nah, itu. Memang ini darah luar biasa, sangat susah, sangat dibutuhkan emergency. Tapi alhamdulillah selama ini kami bisa melayani masyarakat
bantuan dari beberapa relawan darah juga di Majene ini. Kami punya grup khusus bang, Iya. relawan darah di Majene. Itulah yang selama ini membantu untuk membackup darah di Kabupaten Majene. Jadi kuncinya adalah untuk bagaimana darah ini bisa bagus dan aman, data. Dan kami dari LSI siap. Karena kalau tidak ada penggerak, tidak akan bisa bang. Harus ada yang memang menangani darah ini. Ketika ada data sampai 5.000, itu bisa kita backup. Kemudian rumah sakit juga jangan tutup telinga, seharusnya ada persiapan ya. Kemarin saya sudah konfirmasi dengan direktur, Iya. dengan PMI. Alhamdulillah direspon baik, dan insya Allah ke depan ini kami akan berkunjung ke semua kampus-kampus, sekolah-sekolah yang untuk meminta data-datanya untuk memperbanyak data pendonor ini. Karena setiap hari masyarakat sangat membutuhkan. Karena tanpa data bang, aduh, Iya. banyak yang meninggal. Itu yang Karena paling setetes darah ini sangat bermanfaat untuk pasien.